Hai, selamat berjumpa kembali di tempat berbagi curhat dengan sedikit pesan singkat, walau hanya berjumpa via suara, dan semoga tidak jemu meski tanpa temu. Sebelumnya, aku mau tanya nih, gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Walau bagaimanapun keadaannya, kamu harus tetap kuat, karena yang mensupport diri kamu ya cuma kamu sendiri. Buat kamu yang dengerinnya lagi di kasur, semoga curhatan ini membantumu untuk masuk ke dalam alam mimpi. Tapi jika kamu dengerinnya di perjalanan atau tempat kerja, semoga bikin nambah mood booster kalian ya. Nah, langsung kita mulaikan saja. Ini merupakan episode yang ketiga. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang toxic circle. Ngomong-ngomong tentang toxic circle, kalian pernah berada di zona serba salah gak nih? Semacam kita terpaksa pada lingkungan itu. Sebenarnya kita tak ingin berada di circle tersebut. Akan tetapi, keadaan yang mengharuskan agar kita tetap berada pada lingkungan tersebut. Sebenarnya hati kita tidak berkeinginan untuk berada di situ. Tapi entah kenapa kita kayak berat aja buat ninggalinnya. Entah karena kita sudah terbiasa atau karena terpaksa. Apalagi jika berada di lingkungan yang fake friendship. Ya enggak? Sekarang lagi banyak banget di antara kita yang terjebak pada zona pertemanan seperti ini. Kamu juga enggak nih? Kalau aku sih iya. Selalu ingin membahagiakan teman kita agar kita menjadi teman yang baik. Dan kita sendiri rela ngorbanin kebahagiaan diri kita sendiri demi ngebuat teman kita bahagia. Tapi temannya enggak tahu diri. Sebenarnya ini merupakan hal yang konyol karena kita nggak berani buat keluar dari zona nyaman itu. Berat banget, Harusnya hal seperti ini tidak boleh kita pendam jika tak ingin selalu dirondong oleh rasa bersalah. Karena teman yang sebenarnya bukan hanya dia yang datang pas saat butuhnya doang, akan tetapi dia yang selalu ada untuk kita dan kita juga selalu ada untuknya. Berteman juga membutuhkan kenyamanan loh. Harus tahu menempatkan diri dan tahu di mana saatnya serius ataupun saatnya bercanda. Walaupun kita tahu bahwa dia teman lama atau sahabat kita sekaligus, dia juga punya hati kali, bukan kayak pisang. Jadi, jika lo mau bercanda, harus tahu batasan juga. Tidak semua waktu tepat. Ada kalanya ia merasakan mood kurang baik. Ingat, dia juga manusia. Dia juga dapat merasakan yang namanya sakit hati. Jangan terlalu berlebihan. Jika temanmu sedang curhat, maka bersikaplah menjadi teman yang baik. Bukan malah kamu yang ingin didengarkan curhatnya. Biasanya gitu sih kalau pengalaman pribadi. Kita baru A, dia sudah A sampai Z. Berbicara ketika ia selesai berbicara itu akan lebih baik. Ingat, jangan menjadi hakim atas apa yang ia alami. Jika ingin memberi masukan, maka pilihlah kata-kata yang kira-kira tidak membuatnya tersinggung. Karena beretika dalam berteman itu juga penting. Jika kamu diberi kepercayaan untuk menyimpan aibnya, maka simpanlah dengan baik, karena dia sudah menaruh kepercayaan penuh atas kamu. Sulit orang menaruh kepercayaan, maka jangan pernah dikhianati. Dan jika kamu ingin curhatmu didengar, kamu gak boleh egois juga. Kamu juga harus mikir untuk di kemudian hari. Jangan hanya datang pas saat butuhnya doang. Karena jujur, walau bagaimanapun kita masih perlu bantuan orang lain, walau tidak hanya dalam bentuk materi saja.
Rezeki itu tidak hanya tentang materi, akan tetapi mendapat teman yang baik itu merupakan anugerah tersendiri. Karena bertemu dengan teman baik itu susah. Teman bukan hanya tempat pelarianmu ketika kamu sedang ribut dengan pasanganmu, lalu dengan seenaknya kamu pergi jika hubungan kalian sudah membaik. Menjalani hubungan pertemanan jauh lebih sulit dibanding menjalani hubungan percintaan. Dan bersikaplah biasa saja pada siapapun jika tak ingin dikecewakan. Karena jujur, dihianati teman jauh lebih sakit dan membekas. Jangan terlalu memaksakan kehendak untuk menuruti semua keinginanmu jika kamu gak ingin kecewa. Soalnya aku pernah gitu sih. Kenal lama atau sebentar tidak menjamin baik atau buruknya suatu pertemanan. Karena kurun waktu bukan jaminan untuk mendapatkan teman yang baik. Berhenti untuk berpura-pura bahagia hanya untuk melihat teman di sekeliling kita untuk tetap betah. Berhenti untuk mau padahal tak ingin, itu hanya akan menyengsarakan, bukan kamu melakukan yang terbaik. Malahan menyiksa dirimu sendiri. Berusaha untuk keluar dari zona yang toksik, walau itu berat, kamu harus membiasakan diri. Jangan takut untuk tidak punya teman, karena lingkungan yang buruk dapat merusak karaktermu. Jika kamu tidak punya teman, kamu bisa kok curhat sama aku. Ya enggak, aman, rahasia terpercaya, kita pegang. Jadi gak usah ragu-ragu buat curhat, karena aku bikin podcast ini spesial buat kalian yang ingin curhat. Oh iya, tidak terasa kita udah lumayan nih curhat-curhatnya. Jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast tempat berbagi curhat dengan sedikit pesan singkat. Kalau kalian lagi ngerasain apa yang aku rasain juga, boleh dong kita sama-sama bercurhat di kolom komentar. Nanti aku bahas satu-satu kok. Atau ingin ceritanya dibagi ke teman yang lain, boleh DM di IG pribadiku atau di IG tempat berbagi curhat. Nantinya aku taruh di deskripsi ya linknya. Jangan pernah bosan buat dengar curhatku, karena di sini kita bisa berbagi walau hanya via suara. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. See you, bye bye guys.